Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barlianto, kelas MJ 601. Untuk tugas bisnis komunikasi, kita dapat tugas membuat laporan hasil observasi. Berikut laporannya. Untuk laporan observasi kali ini ada beberapa lampiran. Yang pertama adalah informasi singkat tentang perusahaan, kedua struktur organisasi, yang ketiga gambaran pola komunikasi, 4 hasil analisa, 5 kesimpulan dan saran, dan yang 6 adalah sedikit informasi tentang lampiran. Berikut profil perusahaan PT Bridgestone Tire Indonesia. PT Bridgestone Tire Indonesia memiliki pabrik di Bekasi yang merupakan salah satu fasilitas produksi utama di Indonesia. PT Bridgestone Tire Indonesia ini didirikan pada tanggal 8 September 1973 dan merupakan bagian dari Bridgestone Corporation, perusahaan ban terkemuka asal Jepang. Produk pabrik ini memproduksi berbagai jenis ban, termasuk ban untuk penumpang, truk komersial, bus, truk ringan, van, forklift, dan juga ban dalam. Sedangkan untuk komitmen lingkungan, PT Bridgestone Tire Indonesia berkomitmen untuk menjaga lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui produk berkualitas tinggi dan teknologi ramah lingkungan. Pabrik ini memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pasar ban di Indonesia dan sekitarnya. Berikut adalah struktur organisasi di PT Bridgestone Tire Indonesia. Di Bekasi Plant ada Plant Manager Bapak Takuro Takeshi dari orang Jepang. Terus di bawahnya ada beberapa manajer, mulai dari Head of Production, ini kepala produksinya ada Bapak Deden. Di bawahnya ada 6 area manager. Di bawahnya dari Plant Manager ada Technical Manager, PCI Manager, Engineering Manager, dan juga Design Manager. Yang kita akan coba bahas dan kita teliti adalah di bawah Departemen Produksi. Ini ada 6 area person manager. Nah, kita ambil satu di antara 6 person itu adalah satu organisasi di cutting section. Di sini di bawah cutting section ada perwakilan manager, ada beberapa pengawas, dan juga ada berbagai bagian untuk operasional. Di sini ada non-ship, ada grupnya, grup 43. 43 artinya adalah dalam proses kerja 4, grup 3 ship. Di sini ada grup A, grup B, grup C, dan grup D, dan juga non-ship serta seksi support di internal seksinya. Berikut item yang ketiga yaitu tentang gambaran pola komunikasi di cutting section. Ada 2 pola, yaitu komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Komunikasi internal di PT Bridgestone Indonesia, komunikasi internal antara manajemen dan karyawan berjalan melalui saluran yang terbuka dan terstruktur. Manajemen secara rutin menyampaikan informasi penting terkait kebijakan perusahaan, tujuan strategis, serta perkembangan operasional melalui berbagai media komunikasi. Sedangkan komunikasi eksternal, cutting section di PT Bridgestone Tire Indonesia menjalin komunikasi yang aktif dan terarah dengan para pemasok atau supplier melalui berbagai saluran seperti email, telepon, serta pertemuan langsung. Komunikasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan material yang dibutuhkan dapat terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berikut penjabaran tentang pola komunikasi yang ada. Yang pertama, komunikasi internal. Di PT Bridgestone Tire Indonesia, komunikasi internal antara manajemen dan karyawan berjalan melalui saluran yang terbuka dan terstruktur. Manajemen secara rutin menyampaikan informasi penting terkait kebijakan perusahaan, tujuan, serta perkembangan operasional melalui berbagai media komunikasi, seperti briefing pagi, rapat rutin, email, memo, papan informasi, dan juga platform internal seperti website perusahaan. Pendekatan ini memastikan seluruh karyawan mendapatkan informasi yang akurat dan terkini secara konsisten. Selain itu,
Komunikasi antar departemen juga dikelola secara sistematis untuk mendukung koordinasi lintas fungsi yang efektif. Setiap departemen memiliki saluran komunikasi internal masing-masing, termasuk rapat mingguan seperti aplikasi digital yang digunakan Microsoft Teams, sehingga forum kolaborasi seperti Cross Function Team atau CFT. Melalui wadah ini, tim dapat berdiskusi dan menyelesaikan isu-isu strategis secara bersama, baik yang bersifat teknis maupun terkait proyek lintas divisi. Dengan adanya pola komunikasi yang terbuka dan terintegrasi, perusahaan mampu menciptakan sinergi antara karyawan dan departemen. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan menjaga efisiensi kerja, mempercepat pengambilan keputusan, serta membangun budaya organisasi yang kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan. Sedangkan komunikasi eksternal, seperti disampaikan sebelumnya, seksi cutting menjalin komunikasi yang aktif dan terarah dengan pemasok, dengan para pemasok atau supplier, melalui berbagai saluran seperti email, telepon, maupun pertemuan. Komunikasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan material yang dibutuhkan dapat terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, komunikasi yang efektif juga dilakukan untuk membangun pemahaman bersama antara pihak supplier dan tim cutting mengenai standar kualitas dan kebutuhan operasional. Dengan menjalin hubungan yang baik dan transparan, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan pengiriman, keterlambatan, serta memastikan kelancaran proses produksi secara keseluruhan. Pola komunikasi. Pola komunikasi ada dua, ada yang pertama komunikasi krisis, yang kedua komunikasi untuk meningkatkan kinerja. Untuk komunikasi krisis, di cutting section telah menyiapkan rencana komunikasi krisis untuk menghadapi situasi darurat atau kejadian tak terduga yang berpotensi mengganggu operasional. Dalam kondisi tersebut, informasi penting akan disampaikan kepada seluruh karyawan dan pihak terkait secara cepat, tepat, jelas, melalui berbagai saluran yang tersedia, seperti briefing sebelum kerja, papan pengumuman, pesan teks, email, maupun melalui pertemuan atau rapat darurat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh pihak mengetahui tindakan yang harus diambil secara terkoordinasi. Sedangkan komunikasi untuk peningkatan kinerja, manajemen cutting section juga secara aktif menjalin komunikasi dengan karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja individu maupun tim. Umpan balik diberikan melalui evaluasi rutin, penilaian hasil kerja per individu, serta pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Komunikasi ini membantu karyawan memahami area yang perlu ditingkatkan dan mendorong mereka untuk mencapai standar kerja yang lebih baik, sekaligus memperkuat motivasi dalam mencapai target perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah gambaran pola komunikasi. Yang pertama, prinsip komunikasi jelas, terbuka, dan saling menghormati. Pola komunikasi yang diterapkan mengacu pada prinsip komunikasi yang jelas, terbuka, dan saling menghormati. Komunikasi yang jelas dimaknai sebagai penyampaian informasi yang mudah dipahami, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan ambigu. Hal ini penting dalam memastikan setiap instruksi kerja dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan sehingga proses operasional berjalan lancar sesuai dengan standar. Yang kedua, komunikasi terbuka. Karyawan bebas menyampaikan ide dan masalah secara langsung. Proses komunikasi dilakukan secara dua arah sehingga tercipta suasana kerja yang demokratis dan juga responsif. Selain itu, sikap saling menghormati dalam menyampaikan informasi terus ditekankan untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis antara individu di lingkungan kerja. Yang ketiga, penyampaian tepat waktu melalui briefing, pengumuman, dan juga media internal. Ketepatan waktu dalam menyampaikan informasi ini membantu karyawan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan mencegah terjadinya kesalahan dalam proses produksi. Respon cepat terhadap permasalahan juga menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, efisien, dan juga mendukung kesejahteraan karyawan. Berikut hasil analisa tentang pola komunikasi di cutting section.
Cutting section di PT Bridgestone Indonesia menerapkan dua pola komunikasi utama dalam mendukung kelancaran operasional dan kolaborasi kerja, yaitu komunikasi hierarkis dan komunikasi berbasis proyek. Komunikasi hierarkis, pola komunikasi ini mengikuti struktur organisasi formal, di mana aliran informasi berjalan dari manajemen tingkat atas ke tingkat bawah. Sedangkan komunikasi proyek adalah selain komunikasi struktural, cutting section juga menerapkan komunikasi berbasis proyek, terutama saat mengelola program atau inisiatif khusus yang melibatkan lintas departemen. Dalam pola ini, biasanya tim proyek bekerja secara lebih fleksibel di luar struktur hierarki formal, dengan fokus utama pada pencapaian target proyek. Komunikasi proyek dilakukan melalui rapat tim, penggunaan alat kolaborasi digital, serta pelaporan berkala untuk memastikan progres dan koordinasi antar anggota tim berjalan secara optimal. Berikut hasil observasi tentang gaya kepemimpinan manajer. Gaya kepemimpinan manajer kami dapatkan terdapat dua gaya yang diterapkan oleh manajer dalam mengelola tim dan mencapai efektivitas kerja, yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan pemberi dorongan atau coaching. Yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya ini ditandai dengan kemampuan manajer dalam menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan karyawan untuk berkembang secara pribadi maupun profesional. Manajer menyampaikan visi yang jelas dan membuat semangat tim untuk mencapai tujuan bersama. Mereka aktif memberikan apresiasi, membangun kepercayaan, serta memperhatikan kebutuhan individu untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi di tempat kerja. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan coaching atau memberi dorongan. Dalam gaya ini, manajer berperan sebagai pembimbing secara aktif membantu karyawan mengembangkan potensi dan keterampilannya melalui sesi pembinaan, umpan balik rutin, dan pendekatan personal. Manajer mendorong karyawan untuk menetapkan dan mencapai tujuan pribadi maupun profesional. Fokus utama pada pengembangan kompetensi, meningkatkan kepercayaan diri, serta membangun hubungan kerja yang saling mendukung. Gaya ini menciptakan iklim kerja yang kolaboratif, di mana setiap anggota tim merasa dihargai, didorong untuk tumbuh. Pendekatan ini menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, proaktif, berorientasi pada perubahan yang positif. Berikut adalah peran manajer yang kami dapatkan. Jadi, peran penting bagi manajer adalah memastikan kelancaran operasional dan pencapaian target kinerja. Dua peran utama yang dijalankan adalah pengelolaan sumber daya dan juga pengawasan operasional. Pertama, pengelolaan sumber daya. Manajer bertanggung jawab untuk mengelola seluruh sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Hal ini menyangkut pengalokasian tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan produksi, pengawasan terhadap anggaran dan biaya, pengelolaan inventaris bahan baku, serta memastikan pemanfaatan mesin dan peralatan secara optimal. Tujuannya adalah memastikan produktivitas dan meningkatkan dan meminimalkan pemborosan sehingga hasil kerja menjadi lebih efisien dan berkualitas. Sedangkan pengawasan operasional, manajer juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional harian di lini produksi. Tugas ini mencakup pemantauan kinerja tim, memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai dengan prosedur standar operasional atau SOP, serta menjamin kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Selain itu juga manajer berperan menyelesaikan permasalahan yang muncul, menangani konflik internal, dan mengambil langkah korektif yang diperlukan untuk menjaga kestabilan proses kerja dan pencapaian target produksi. Berikut adalah analisa mengenai tipe karyawan. Hasil observasi kami di seksi cutting, tipe karyawan yang diterapkan adalah tipe karyawan Y. Karena karakteristik dari tipe ini menunjukkan kecenderungan untuk bekerja secara fleksibel, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Adapun ciri utama dari tipe karyawan Y adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlibat dalam pekerjaan kompleks dan fleksibel. Jadi karyawan ini umumnya menangani pekerjaan yang menuntut kemampuan analisis dan penyesuaian tinggi terhadap kondisi kerja yang dinamis. Kedua, memiliki tanggung jawab yang lebih luas.
Jadi mampu menjalankan berbagai peran dalam satu pekerjaan. Yang ketiga, berorientasi pada pemecahan masalah dan inovasi. Jadi dibutuhkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, menguasai keterampilan interpersonal dan juga komunikasi. Jadi kreatif dan kemampuan berpikir kritis menjadi unggulan utama sehingga kalian dapat memberikan solusi baru dan menyempurnakan proses kerja. Yang kelima, ciri-cirinya adalah memiliki peluang pengembangan karir yang lebih terbuka. Karena cakupan pekerjaan yang luas, karyawan tipe ini memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan kompetensi dan jenjang karir. Dan keenam adalah adaptif terhadap perubahan dan tuntutan kerja yang beragam. Karyawan mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan sistem kerja, teknologi maupun tuntutan organisasi lainnya. Berikut observasi keberhasilan atau kegagalan pola komunikasi di cutting section. Dari observasi keberhasilan pola komunikasi, ada dua potensi, yaitu keberhasilan dan juga kegagalan. Yang pertama, komunikasi terbuka. Penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung komunikasi terbuka antara anggota tim di seksi. Ini mencakup saling mendengarkan, memberikan umpan balik secara konstruktif, dan berbagi informasi secara jelas dan transparan. Kegagalannya bila mana kurang komunikasi yang jelas. Salah satu masalah umum adalah ketidakjelasan dalam menyampaikan informasi. Pesan diterima oleh karyawan atau manajemen tidak selalu terstruktur dengan baik dan lengkap, bahkan ambigu. Yang kedua, komunikasi dua arah. Pola komunikasi yang efektif melibatkan pertukaran informasi yang jelas dua arah antara manajemen seksi dan karyawan atau manajemen. Manajemen seksi harus bersedia mendengarkan masukan, pertanyaan, dan juga masalah yang diajukan oleh pihak lain, dan juga memberikan jawaban atau solusi yang tepat. Kekurangan komunikasi dua arah yaitu jika komunikasi hanya terjadi satu arah, manajer dan pimpinan seksi ke karyawan ya hanya satu arah dari manajer atau pimpinan seksi. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan partisipasi dan keterlibatan dari karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan keterbukaan terhadap kritik, manajemen seksi harus mampu menerima kritik dengan lapang dada dan melihatnya sebagai opportunity atau peluang untuk belajar dan berkembang. Dan kegagalannya bila mana ketidakmampuan mendengarkan dengan baik. Bukan hanya penting untuk berkomunikasi yang baik, tapi juga mendengarkan dengan baik. Kegagalan dalam mendengarkan dengan cermat dapat mengakibatkan kesalahpahaman atau penafsiran yang salah terhadap pesan yang disampaikan. Kita sampai pada kesimpulan dan saran dari 3 item tentang pola komunikasi, gaya kepemimpinan, dan juga tipe karyawan. Pertama, pola komunikasi. Kesimpulannya adalah komunikasi yang efektif dan terbuka antara manajemen seksi dan karyawan sangat penting. Penggunaan teknologi komunikasi seperti email, pesan instan, dan video conference sering digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang cepat dan efisien. Ada kecenderungan mendorong komunikasi dua arah di mana karyawan diberi kesempatan untuk memberikan masukan dan berbagi ide-ide mereka. Sarannya, pertama, komunikasi terbuka. Fasilitasi komunikasi dua arah yang terbuka antara manajemen dan karyawan, dorong para karyawan untuk memberikan masukan, saran, dan pendapat mereka. Berikutnya sarannya adalah jalinan komunikasi yang jelas. Sampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur agar tidak terjadi kebingungan atau kesalahpahaman di antara karyawan. Berikutnya adalah gaya kepemimpinan. Kesimpulan, gaya kepemimpinan yang efektif dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteks perusahaan. Beberapa perusahaan mungkin menganut pendekatan kepemimpinan otoriter di mana keputusan dibuat oleh manajemen tingkat atas dan kemudian diteruskan ke karyawan. Di sisi lain, gaya karyawan berpartisipatif dan demokratis dapat mendorong partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan. Sarannya, kepemimpinan kolaboratif. Pimpinan perusahaan penyedia tenaga kerja dapat mengadopsi gaya kepemimpinan kolaboratif, di mana mereka bekerjasama dengan karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam gaya ini, manajemen melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi aktif. Sedangkan saran yang kedua dari gaya kepemimpinan adalah kepemimpinan inspiratif. Seorang pemimpin yang inspiratif mampu menyampaikan karyawan dengan memberikan visi yang jelas.
Dan kesimpulan dan saran yang ketiga adalah tentang tipe karyawan. Kesimpulannya, perusahaan biasanya memiliki berbagai macam tipe karyawan dengan keterampilan dan keahlian yang berbeda. Karyawan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan fungsi atau tingkat tanggung jawab seperti administrasi, pemasaran, teknologi informasi, ataupun manajemen. Perusahaan memiliki karyawan dengan satu pekerjaan yang berbeda seperti karyawan tetap, kontrak, maupun pekerja paruh waktu. Sarannya adalah mandiri dan proaktif. Perusahaan membutuhkan karyawan yang mandiri dan proaktif. Mereka harus memiliki kemampuan untuk bekerja dengan sedikit pengawasan dan mengambil inisiatif untuk menyelesaikan tugas mereka dengan efektif. Komunikator yang baik, karyawan yang baik adalah mereka yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan semua termasuk pelanggan dan juga manajemen. Terakhir adalah berikut foto-foto lampiran untuk observasi. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.